Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra Delia dari kelas B1, Stambuk 13020210226. Di sini saya akan mempresentasikan eh, hasil laporan saya mikroprosesor. Di sini ada judulnya Transfer Data Paralel. Saya dari kelompok 8. Di sini ada kata pengantar dan ada daftar isi. Di sini ada latar belakang yang dimana transfer data paralel adalah suatu metode transfer data di mana data dapat dikirim secara simultan dari satu perangkat ke perangkat lainnya melalui beberapa jalur data yang berbeda. Metode ini bertujuan untuk meningkatkan kecepatan transfer data dan efisiensi penggunaan sumber daya. Metode transfer data paralel dapat dilakukan melalui berbagai perangkat seperti port paralel, hub USB, jaringan Ethernet, dan sistem RAID. Dan penerapan transfer data paralel banyak digunakan dalam beberapa aplikasi seperti transfer data video, audio, dan gambar dalam jumlah besar, serta penggunaan server yang membutuhkan kinerja yang optimal. Dengan menggunakan transfer data paralel, waktu transfer data dapat menjadi lebih efisien dan cepat sehingga memungkinkan pengguna untuk menghemat waktu dan sumber daya. Dan di sini juga ada batasan masalahnya. Ada beberapa batasan masalah di sini, terbatas pada jenis perangkat. Metode transfer data paralel mungkin tidak dapat digunakan pada beberapa perangkat karena keterbatasan hardware dan software yang dimilikinya. Ketergantungan pada infrastruktur jaringan. Beberapa metode transfer data paralel seperti jaringan Ethernet memerlukan infrastruktur jaringan yang terpasang dan terkonfigurasi dengan baik agar dapat berfungsi dengan baik. Dan ada juga kompleksitas konfigurasi. Beberapa metode transfer data paralel ini seperti sistem RAID memerlukan konfigurasi yang rumit dan memerlukan keahlian teknis yang cukup untuk memahaminya. Dan ada juga kecepatan transfer data tergantung pada kecepatan perangkat. Ini bergantung pada kecepatan perangkat yang terlibat dalam proses transfer data. Dan di sini ada rumusan masalah. Apa pengertian transfer data paralel dan bagaimana metode kerjanya? Apa saja jenis-jenis metode transfer data paralel yang umum digunakan dan bagaimana kelebihan serta kekurangannya? Dan ada juga bagaimana manfaat penggunaan transfer data paralel dalam meningkatkan kecepatan dan efisiensi transfer data. Dan yang keempat, apa saja batasan masalah yang perlu diperhatikan dalam penggunaan transfer data paralel dan bagaimana cara mengatasinya. Di sini ada juga tujuan. Di sini dia untuk meningkatkan kecepatan transfer data dan efisiensi penggunaan sumber daya. Metode ini memungkinkan transfer data secara simultan melalui beberapa jalur data yang berbeda. Jadi dia bisa mempercepat waktu transfer data dan menghemat waktu dan sumber daya. Di sini ada bab 2 pembahasannya. Di sini juga ada pengertian transfer data paralel. Dan di sini ada jenis-jenisnya. Ada transfer data paralel internal, yang dimana biasanya digunakan dalam komputer atau sistem tertentu, di mana data ditransfer melalui bus data internal. Dan ada juga transfer data paralel eksternal, digunakan untuk transfer data antara perangkat eksternal dan komputer atau sistem. Contohnya, transfer data melalui port paralel pada printer atau scanner. Yang ketiga ada transfer data paralel wireless. Di sini digunakan untuk transfer data tanpa kabel melalui frekuensi radio atau inframerah. Ada juga transfer data paralel optik. Dia digunakan untuk transfer data melalui kabel optik. Metode ini memungkinkan transfer data yang sangat cepat dan efisien. Pada umumnya digunakan dalam jaringan high speed seperti jaringan internet dan jaringan data besar lainnya. Yang terakhir ada transfer data paralel dalam komputasi paralel. Di sini dia digunakan dalam aplikasi pengolahan data besar atau aplikasi paralel yang secara paralel antara prosesor yang berbeda dalam sistem.
Kemudian di sini ada mode transfer data paralel, ada sederhana, sederhana dengan stroke, jabat tangan tunggal, dan jabat tangan ganda. Adapun manfaat-manfaatnya, di sini meningkatkan kecepatan transfer data, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, memperluas kapasitas transfer data, meningkatkan kinerja sistem, meningkatkan produktivitas, mengurangi waktu latensi. Dan di sini ada juga kesimpulannya, yaitu eee, transfer data paralel ini metode transfer data yang memungkinkan transfer data secara simultan memulai jalur data yang berbeda, sehingga memungkinkan transfer data yang lebih cepat, efisien dengan metode transfer data serial. Lalu beberapa jenis transfer data paralel yang umum digunakan adalah transfer data paralel internal, paralel eksternal, transfer data paralel wireless, dan paralel optik, data paralel dalam komputer paralel. Di sini ada pun saran, pilih jenis transfer data paralel yang sesuai dengan kebutuhan, pertimbangkan biaya implementasi, pastikan kompatibilitas, dan pastikan keamanan, dan gunakan teknologi terbaru. Mungkin itu dari saya, kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.